Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video penjelasan tentang jaringan komputer. Sini saya mau menjelaskan tentang standar jaringan. Nama saya Ahmad Mustafa Akbar, NIM 200512041007, dosen pengampu Agus Priyanto, STMKOM, mata kuliah jaringan komputer, kelas teknik informatika A. Ini tabel konten standar jaringan yang pertama, yang kedua model OSI, dan yang ketiga model TCP atau IP. Standar jaringan. Yang pertama, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, dan yang kedua standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, dan yang ketiga 1970 International Organization for Standardization membuat referensi Open System Interconnection atau disebut juga OSI untuk kebutuhan kompatibilitas. Yang keempat, membuat standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi, dan yang kelima, standar jaringan disebut juga protokol. Konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Contoh, suatu data mempunyai aturan pengiriman berkaitan dengan media yang digunakan. Contoh gambarnya seperti di bawah itu. Sekarang konsep protokol. Pertama, protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan sukses. Dan yang kedua, standar jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi jaringan, oleh organisasi standar. Contoh protokol: TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet. Protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. IPX atau SPX untuk novel, NetBEUI untuk Microsoft. Konsep protokol. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Sini ada gambarnya web server. Langsung menuju ke protokol stack, Hypertext Transfer Protocol atau disebut juga HTTP, Transmission Control Protocol atau disebut juga TCP, Internet Protocol atau IP, Ethernet. Konsep protokol. Suatu protokol dapat berjalan di semua peralatan dalam jaringan berkaitan dengan perbedaan media satu dengan yang lainnya. Sini ada network, bisa jaringan lewat ke rumah, jaringan ke HP, jaringan ke komputer, jaringan ke telepon rumah, jaringan ke kalkulator. Sekarang model OSI, menjelaskan tentang model OSI. Model reference memberikan referensi untuk menjaga konsisten dari sebuah tipe protokol jaringan lainnya, jaringan layanan. Model OSI. Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan desain pengolahan data dan keseragaman standar vendor. OSI bukan suatu hardware, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Manfaat OSI. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Dan yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modul engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang keenam, memudahkan pelatihan network.
Model OSI itu ada 7. Konsep layering OSI atau Open System Interconnected itu ada 7. Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Yang pertama physical layer. Perangkat yang pertama, perangkat yang beroperasi hubungan and repeater. Yang kedua menangani pengiriman bit data melalui saluran komunikasi. Yang ketiga menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0. Yang keempat menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Yang kedua data link layer. Perangkat yang beroperasi bridge dan layer 2 switch, grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MIC. Yang kelima melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan, contoh Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE 802, LAN, FDDI. Yang ketiga network layer. Perangkat yang beroperasi router dan layer 3 switch, menyediakan pengalamatan secara logikal, routing menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti, kemacetan pada proses atau kemacetan pada proses pengiriman data, mempertahankan QoS atau delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Transport layer. Segmentation menerima data dari layer di atas, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Flow control, error control, melakukan perbaikan kesalahan data transport reliability. Session layer. Dialog kontrol memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Stabilized managed menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronisasi menandai bagian data yang belum terkirim saat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Presentation layer. Bagaimana data dipresentasikan, tipe data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contoh JPG, GIF, ASCII, EBCDIC. Dan yang terakhir, application layer. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contoh telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Sekarang proses komunikasi data antar layer. Yang pertama dari bawah, transmission medium. Yang kiri itu 01, 01, 01 dan seterusnya. Lalu L3 data, L4 data, L5 data, dan seterusnya. Mohon maaf salah kalau yang sebelah kiri itu dari atas L7 data, L7 data, L6 data, L5 data, L4 data, L3 data. Lalu transmission medium ke kanan 01, 01, 01 dan seterusnya. Lalu L3 data, L4 data, L5 data, L6 data, L7 data, L7 data langsung ke atas ke CPU nya. Model TCP atau IP. Arsitektur protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan komersial lainnya. Bandingan konsep OSI dan model TCP IP. Kalau OSI sudah jelas ya yang tadi.
Yang di sebelah kiri itu Physical Data Link Network Transportation Presentation Application. Kalau TCP/IP itu yang sebelah kanan, Network Access Internet Transport Application. Konsep layering TCP atau IP. Represent data to the user plus encoding and dialog control to application. Yang kedua, Internet determines the best path through the network. Yang ketiga, Transport support communication between diverse device across diverse network. Yang keempat, Network Access control the hardware, device and media that make up the network. Gambaran proses komunikasi TCP atau IP. TCP/IP model yang sebelah kiri dulu, application transport internet network access, lalu yang dari HP sampai menuju komputer, sama strukturnya. Gambaran alur proses enkapsulasi data di dalam komputer. Di sini passing down the stack data segment, packet, frame atau medium dependent bits. Yang sebelah kiri frame header, network header, data frame header, network header, data email langsung ke CPU nya. TCP atau IP model. TCP atau IP model itu application represent data to the user plus encoding and dialog control yang tadi jelaskan sebelum ini. Gambaran proses pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan. Sini ada protokol encapsulation terms. Yang pertama Ethernet frame, IP packet, TCP segment, dan user data. Diawali dari web server lalu langsung menuju ke 001, melewati 001 dulu langsung ke web client. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.